adik-adik, selamat pagi. Apa kabar nih semuanya? Pasti baik dan sehat ya. Puji Tuhan. Adik-adik kita berterima kasih ya sama Tuhan. Kita masih bisa ibadah lagi hari ini. Walaupun kita nggak ibadah di gereja, tapi kita masih diberikan satu kesempatan lagi untuk beribadah. Yuk, sebelum kita beribadah, kita mau siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau ambil sikap saat teduh. Saat teduh kita mulai. Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami hanya untuk memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yuk kita angkat pujian, Bapakku datang padamu. Dengan sungguh-sungguh ya, kita mau datang sama Tuhan, kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oke, yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa sama Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberikan kami satu kesempatan lagi untuk beribadah kepadamu. Engkau yang berkati waktu ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah semuanya hanya untuk memuliakan-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yuk Kak Berta ajak kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau memuji Tuhan. Nah, kita mau memuji Tuhan yang lagunya bilang gini. Kita harus bersandar pada Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan apa? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan manusia. Yuk kita angkat pujian Whose Side Are You Leaning On? Dengan semangat ya. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning
kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Yuk kita angkat pujian firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar, kita simpan dalam hati kita dan kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Dengan sungguh-sungguh ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Oke, selamat mendengarkan cerita. Dadah. Halo, selamat pagi semuanya. Gimana kabar semua? Kalau Koko Gary sih baik-baik aja. Koko tebak ya, di rumah pasti teman-teman udah pada nggak sabar buat Natalan nih. Nah, hari ini kita juga mau dengar cerita. Tapi sebelum kita mau dengar cerita, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu sehingga pada pagi hari ini kami masih boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh menyertai kami sehingga kami boleh mengerti akan isi cerita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum mulai, Koko mau tanya dulu. Teman-teman di sini ada nggak yang lupa sama tanggal lahirnya? Pasti nggak ada kan? Nah, pastinya nggak ada. Koko Gary juga ingat tanggal lahir Koko. Koko Gary lahirnya tanggal 23 bulan tahun 97. Jadi coba tebak Koko udah berapa tahun? Nah, Koko sudah 23 tahun ya. Waktu Koko bayangin, waktu Koko mau lahir nih, masih di dalam perut mama, Koko bayangin papa sama mamanya Ko Gary. Gimana ya rasanya menunggu seorang anak untuk lahir? Gimana sih rasanya papa mama kalian menunggu kalian waktu masih di dalam perut mama? Pasti rasanya senang banget, nggak sabar banget. Nah, begitu juga yang mungkin bakalan kalian rasakan kalau kalian udah jadi papa sama mama ya. Nah teman-teman, hari ini kita mau bahas nih tentang kelahiran yang sangat dinanti-nanti. Pasti kalian udah tahu dong siapa. Kelahiran tentang seorang bayi yang bisa menyelamatkan umat manusia dari dosa. Yang dipanggil dengan sebutan juru selamat. Kalian pasti sudah tahu namanya adalah bayi Yesus. Nah, oke, hari ini kita mau cerita tentang bayi Yesus. Ada apa dengan bayi Yesus? Nah, kita coba balik lagi. Jauh ke zaman Adam dan Hawa, waktu pertama kali manusia diciptakan. Adam dan Hawa disuruh jaga Taman Eden, tapi mereka malah berbuat dosa dengan memakan buah yang dilarang sama Tuhan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat. Akhirnya mereka pun diusir karena dosa mereka dari Taman Eden. Tapi Tuhan itu mengasihi mereka, Allah mengasihi mereka. Ya, oleh sebab itu Allah bilang, "Hei Adam dan Hawa, saya akan menyelamatkan kalian dari dosa kalian. Saya akan mengirimkan seorang juru selamat." Nah, dari situlah bertahun-tahun kemudian Tuhan tetap mengingat janji itu. Hingga akhirnya Allah berbicara kepada seorang pria waktu itu bernama Abraham. Dia bilang ke Abraham, "Nanti kamu akan mempunyai keturunan yang sangat banyak dan dari keturunanmu itulah akan lahir seorang juru selamat."
Nah, waktu itu Abraham masih belum punya anak sama Sarah istrinya. Tapi Tuhan tepati janjinya. Tuhan kasih seorang anak bernama Ishak. Nah, dari Ishak itu lahirlah kembali seorang anak bernama Yakub. Nah, dari keturunan Abraham, Ishak, Yakub inilah akan lahir seorang juru selamat. Singkat cerita, hingga berapa tahun kemudian kira-kira? 800 tahun kemudian, 800 tahun kemudian Tuhan berkata kepada seorang nabi kalau juru selamat itu akan lahir sebagai seorang bayi kecil. Nah, siapakah nabi itu? Nabi Yesaya. Nah, waktu itu Nabi Yesaya dikasih tahu sama Allah kalau juru selamat itu akan dilahirkan sebagai seorang bayi yang kecil. Bukan sekali datang juru selamat itu bukan langsung jadi raja, enggak. Tapi dia akan lahir sebagai seorang anak kecil. Nah, kemudian Allah juga kasih tahu nih kepada satu orang nabi lagi. Namanya adalah Nabi Mika. Nah, Allah kasih tahu ke Nabi Mika kalau Tuhan Yesus itu, bayi ini akan lahir di satu kota bernama kota Bethlehem. Bayi ini akan lahir di dalam palungan. Tuh, palungan Koko Geri, Koko udah gambar. Lucu kan? Nah, bukan cuma itu saja teman-teman. Allah juga kasih tahu ke Nabi Yesaya kalau nanti ada beberapa sebutan untuk bayi yang akan lahir ini. Apa-apa aja ya sebutannya. Sebutan atau bisa kita bilang nama panggilan lah. Nah, yang pertama adalah penasehat ajaib. Nah, kalian tahu nggak sih penasehat itu apa? Penasehat itu adalah orang yang memberikan sesuatu perkataan atau motivasi yang baik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita berbuat salah, kita dinasihatin supaya kita bisa berbuat lebih baik teman-teman. Nah, dikatakan kalau bayi yang akan lahir ini Tuhan Yesus disebut sebagai penasihat ajaib. Loh, kok penasihat ajaib? Nah, jadi Tuhan Yesus itu kan memberitakan firman-Nya dan dia juga memberikan Alkitab buat kita baca supaya apa? Supaya kita bisa hidup sesuai dengan perintah-Nya, supaya kita bisa jauh dari dosa, supaya kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, itulah kenapa disebut sebagai penasihat ajaib. Nah, yang kedua adalah Allah yang perkasa. Nah, kenapa Allah yang perkasa? Nah, sebutan ini tuh mau menegaskan kalau bayi yang mau lahir itu, bayi Yesus, adalah seorang Allah. Bayi Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah, terus perkasanya apa? Biasa perkasa itu adalah orang yang kuat dong. Atau enggak seorang yang berkuasa. Kayak contohnya raja. Nah, disebutkan di sini kalau Tuhan Yesus itu adalah Allah yang perkasa. Artinya Tuhan Yesus adalah Allah yang juga dianggap sebagai raja. Raja yang perkasa. Nah, teman-teman, itu adalah sebutan yang kedua, Allah yang perkasa. Kemudian disebutkan juga oleh Nabi Yesaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Bapa yang kekal. Nah, kok mau tanya, Bapa yang kekal. Kekal itu apa sih? Kekal itu adalah untuk selama-lamanya. Kekal itu bukan cuma untuk 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 70 tahun. Kekal itu untuk selama-lamanya. Terus, kok mau tanya, di rumah kalian, papa kalian sayang nggak sama kalian? Kalau Koko Geri, papa Koko Geri sayang banget sama Koko Geri. Papa Koko Geri mengasihi, menyayangi, dan juga mendidik Koko Geri ya. Nah, Koko percaya juga papa, teman-teman semua di rumah juga pasti demikian. Nah, disebutkan kalau Tuhan Yesus itu adalah Bapa. Artinya Tuhan Yesus akan mengasihi kita, akan mendidik kita, akan memenuhi kebutuhan kita untuk selama-lamanya, yang kekal ya. Kekal untuk selama-lamanya, artinya Tuhan Yesus akan mengasihi kita untuk selama-lamanya. Nah, yang terakhir nih, sebutan yang terakhir adalah Raja Damai. Artinya apa? Kalau damai itu kan artinya membuat hati kita tenang ya. Nah, ketika Tuhan Yesus lahir, ketika Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, dia memberikan kedamaian di dalam hidup kita. Waktu kita sedih, kita nangis-nangis, kita marah,
Kita minta Tuhan untuk hadir di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita diberikan kedamaian. Nah teman-teman, tadi Koko udah singgung kan, pasti semua teman-teman udah gak sabar buat Natalan nih. Nah buat Natalan itu kan menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus ya. Biasa di hari Natal ada teman-teman yang mungkin tukaran kado, ada yang mungkin dapat hadiah Natal ya. Nah Koko mau ingatkan dulu, kalau hari Natal itu bukan cuma tentang kado, bukan cuma tentang hadiah, bukan cuma tentang mainan yang kalian dapat. Tuhan Yesus adalah hadiah yang paling indah yang kita dapat di hari Natal teman-teman. Dia rela untuk lahir ke dalam dunia, dia rela untuk mati menebus dosa kita. Makanya dikatakan kalau Tuhan Yesus itu adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Nah teman-teman, jadi ingat kalau misalnya teman-teman lagi sakit hati, lagi kesal, minta tolong Tuhan Yesus diam di hati kita supaya kita diberikan kedamaian. Kalau teman-teman gak ada yang mengasihi, gak ada yang menyayangi lagi, ingat Tuhan Yesus akan tetap mengasihi kita karena dia adalah Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi kita. Oke, hari ini cerita kita sampai di sini dulu ya. Teman-teman, yuk kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Oke, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sehingga pada pagi hari ini kami masih boleh mendengarkan cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus, tentang nama-nama yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan melalui nama-nama yang diberikan kepada Tuhan Yesus, kami boleh tetap percaya kalau Tuhan Engkau lahir buat kami, Engkau adalah penasihat yang ajaib, Engkau adalah Allah yang perkasa, Engkau adalah Bapa yang kekal, Engkau adalah Raja damai buat kehidupan kami. Kiranya Tuhan Roh Kudus yang boleh tetap mengingatkan kami dan juga memateraikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu dan juga aktivitas kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai di sini dulu. Dadah.